Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 711 Saya tersangka dan tidak bisa pergi. Ji-Fei mengeluarkan ponselnya. Melihat itu adalah panggilan Phoenix, dan menekan tombol untuk terhubung. Raja Naga, aku mengirim Tie Xiong dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Mereka berhasil menghalangi upaya Chang'u untuk menculik istrimu di Villa Hui Huiyuanmu. Sekarang, Chang'u telah melarikan diri. Aku secara pribadi datang untuk melindungi istrimu. Ji-Fei merasa lega dan menutup telepon, tapi wajahnya menjadi lebih suram. Dia mengambil Chang'e dari kolam dan melangkah keluar. Setelah keluar dari bioskop, Ji-Fei menemukan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh lapangan Ningjiang. Baru saja saya mendengar seseorang membawa bahan peledak, dan semua orang dievakuasi. Ji-Fei tidak memperhatikan dan membawa Chang'e keluar. Tempat kejadian telah ditutup dan banyak petugas polisi berdiri di sekitar dengan lampu berkedip. Melihat Ji-Fei, seorang polisi segera mengeluarkan pistolnya dan bergegas mendekat. Jangan bergerak, mereka semua membidik Ji-Fei. Ledakan, Ji-Fei melemparkan Chang'e ke kaki polisi seperti anjing mati dan pergi. Berhenti, polisi berteriak dari belakang. Hou Guang berlari keluar dari kerumunan saat ini. Jangan salah paham, dia adalah pahlawan yang menaklukkan para gangster. Ledakan, dengan satu kalimat, semua orang yang hadir langsung kaget, disusul tepuk tangan dan pujian. Sebaliknya, hal itu membuat polisi sedikit malu. Ji-Fei mengabaikan reaksi semua orang dan langsung melihat sekeliling. Segera mata Ji-Fei melebar dan dia dengan cepat berlari menuju kerumunan. Semua orang yang bersorak dan bertepuk tangan tercengang saat melihat Ji-Fei berlari mendekat. Mereka ingin datang untuk menyapa, tapi Ji-Fei menjauh dan berlari ke arah belakang kerumunan. Kerumunan itu bubar secara otomatis, dan melihat ke arahnya, mereka menemukan dua pria tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Hai, bagaimana kedua pria ini bisa pingsan? Ada keraguan di antara orang banyak. Polisi di lokasi kejadian dibuat bingung saat melihat Ji-Fei berlari liar dan terus memperhatikan. Sekarang setelah saya melihatnya, saya berlari dengan cepat. Wajah Ji-Fei gelap seperti dasar pot, dan Yu Qing dan Ming Bin lah yang tidak sadarkan diri. Melihat sekeliling, Julie dan Angel sudah pergi. Berpikir bahwa pihak lain berencana untuk menculik Li Ruoxi, dan ada orang di sini untuk membantu. Saya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera berjongkok dan mencubit tubuh kedua orang itu dengan tangannya beberapa kali. Yu Qing bangun lebih dulu. Ketika Yu Qing melihat Ji-Fei, dia berteriak dengan cemas, "Ji, kakak Ji, ini tidak baik. An Kier telah diculik." Ming Bin juga terbangun dan sepertinya melihat harapan berteriak, "Itu orang cacat seperti pengemis." Berdengung, ada suara gemuruh di telinga Ji-Fei, dan itulah yang dia pikirkan. Di mana Julie? Dia juga dibawa pergi bersama. Brengsek, Ji-Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Polisi datang. Apa yang terjadi? Ketika Ji-Fei melihat polisi, dia mengira mereka telah menodongkan senjata ke arahnya ketika dia keluar sekarang, dan hatinya melonjak karena marah. Sekelompok pecundang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali menuju Chang'e. "Berhenti!" seorang polisi berteriak kepada Ji-Fei. Ji-Fei berbalik dan bertanya, "Apakah ada yang salah? Menurutmu siapa yang kalah?" Ji-Fei yang sedang dalam mood tertekan, awalnya ingin meminta Chang'e untuk diinterogasi, tapi polisi terus bertanya, dan dia tiba-tiba menjadi marah. "Ku bilang orang yang kalah adalah pecundang. Bukankah dia sendiri yang menghitungnya?"
Wajah polisi itu pucat, bawa dia kembali ke kantor polisi dan bekerja sama dalam penyelidikan. Segera, petugas polisi maju dan memborgol Ji-Fei. Ji-Fei melihat sekeliling tempat kejadian dan tiba-tiba berhenti menolak dan memintanya untuk memakainya. Namun, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Anlao. "Siapa yang kamu telepon?" Polisi maju untuk mengambil telepon, tetapi Ji-Fei langsung mengelak. Panggilan tersambung, tetapi sebelum Tuan An dapat berbicara, cucu perempuan Anda diculik di lapangan Ningjiang. "Ah," seru An tua, "cepat bantu selamatkan aku," kata Pak An dengan cemas. "Saya diborgol dan dibawa pergi oleh polisi," patah. Ji-Fei menutup telepon dan menatap polisi dengan senyum menghina di wajahnya. "Bawa aku pergi." Minta untuk dibawa pergi. Polisi itu tertegun sejenak. Mendengus, "Aku akan membawamu pergi bersamaku. Meskipun kamu berhasil menaklukkan para preman itu, mengapa kamu mengetahuinya dan yang lain tidak? Kami curiga." Ji-Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Polisi melangkah maju dan memegang lengan Ji-Fei. Yu Qing dan Ming Bin buru-buru berdiri. "Sekarang seseorang telah diculik. Mengapa kamu tidak menangkap mereka daripada menyelamatkan mereka?" Keduanya hampir tercengang. "Siapa yang diculik? Saya curiga Anda adalah kaki tangannya." Polisi itu berkata sambil mencibir di wajahnya. Yu Qing masih ingin berbicara, tapi Ji-Fei menghentikannya. "Jangan katakan apa-apa. Aku hanya ingin istirahat. Kalian telepon Qi Yuan dan minta dia bertanggung jawab karena hanya menyelamatkan Julie dan meninggalkan yang lain sendirian." Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia berinisiatif berjalan menuju mobil polisi. Polisi tidak memperhatikan. Mereka tidak percaya ada orang yang diculik. Jadi mereka membawa Ji-Fei dan Chan Ze kembali ke kantor polisi. "Ketika saya kembali ke kantor polisi, saya baru saja memarkir mobil ketika saya melihat kepala Deng Hui berlari keluar gedung. Dia masih menjawab telepon sambil berlari, dan terus berkata, 'Ya, ya, ya.'" Deng Hui menutup telepon, dan polisi yang baru saja kembali ke tim segera maju ke depan. "Biro Deng, kami telah menyelesaikan masalah ini di lapangan Ningjiang, dan sekarang tersangka telah kami bawa kembali." Setelah mengatakan itu, dia memandang Deng Hui dengan ekspresi terima kasih. Sekilas Deng Hui melihat Ji-Fei, dia baru saja menjawab panggilan An Wendong. Dia adalah bos besar di provinsi tersebut, dan dia melampaui levelnya untuk meneleponnya. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah putrinya telah diculik, dan orang yang dapat menyelamatkan wanitanya diborgol dan ditangkap oleh polisi di tempat kejadian. Hati Deng Hui begitu ketakutan hingga hampir hancur. Sekarang dia meminta pujian dari dirinya sendiri. Bukankah ini mencari omelan? Deng Hui mengusir polisi yang melapor dan langsung mendatangi Ji-Fei. "Tuan Ji, maafkan saya, maafkan saya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kunci dan membuka borgol untuk Ji-Fei. Ji-Fei Shu langsung mengelak. "Saya adalah tersangka dan saya di sini untuk bekerja sama dalam penyelidikan." Deng Hui hampir menangis. "Bos akan segera datang. Saya belum tahu di mana putri bosnya. Apa yang akan dia lakukan jika terjadi kesalahan?" "Tuan Ji, kami minta maaf sekarang. Itu karena orang-orang ini tidak mengetahui identitas Anda. Mohon maafkan saya jika saya menyinggung perasaan Anda." Deng Hui terus mengulurkan tangan untuk membuka borgolnya, tapi Ji-Fei mengelak lagi. "Saya adalah tersangka yang terlibat dalam penyebab insiden teroris. Sebaiknya Anda menyelidikinya dengan jelas." Ji-Fei masih menghindarinya dan menolak menerimanya. Deng Hui benar-benar tercengang.
dia memandang orang yang baru saja menangkap Ji Fei dan berkata, "Datanglah dan minta maaf kepada Tuan Ji bersama-sama." Semua polisi tercengang, terutama polisi yang baru saja ingin mengklaim kredit. Faktanya, dia juga mengetahui bahwa Ji Fei bukanlah tersangka, melainkan terstimulasi oleh kesombongan Ji Fei, sehingga dia ingin membawa Ji Fei kembali. Awalnya, saya ingin menjalani prosedur dan kemudian melepaskannya, memberi peringatan pada Ji Fei. Sekarang sutradara memohon untuk membuka borgol seseorang. Dia pasti orang yang hebat. Tapi poin kuncinya adalah tidak ada yang setuju, dan mereka sangat takut. Cepat datang. Maaf, kami salah. Dia dengan sopan meminta maaf kepada Ji Fei. Tapi Ji Fei berbalik dan melompat ke samping. Aku tidak tahan. Dahi, Deng Hui dan yang lainnya benar-benar bingung. Pada saat ini, sebuah mobil melaju di depan pintu, dan An Lao, An Wendong, dan banyak pemimpin masuk. Sekilas, semua orang melihat Ji Fei berdiri di sana dengan borgol. Hati Deng Hui berdebar kencang. Omong kosong. Lepaskan ikatannya dengan cepat dan biarkan Tuan Ji membantu menyelamatkan orang. Seorang Wendong panik ketika mendengar putrinya telah diculik. Dan orang pertama yang berpikir untuk bisa menyelamatkan putrinya adalah Ji Fei. Maaf, saya tersangka dan tidak bisa pergi. Bab 712, kalau begitu izinkan saya memeriksa ukurannya. Mengira tidak bisa pergi, kata-kata Ji Fei seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke kepala semua orang. Banyak orang di tempat kejadian sudah tahu bahwa Ji Fei lah yang menyelamatkan An Lao sebelumnya dan merupakan penyelamat keluargaan. Mereka semua memandang An Lao, seorang Lao menatap Ji Fei dan menemukan bahwa selalu ada ketenangan dan ketenangan di matanya. Seorang Wendong masih hendak berbicara, tetapi Tuan An melambaikan tangannya. Kamu harus cepat mempelajari cara menyelamatkan Angel. Saya akan berbicara dengan Tuan Ji di sini. Setelah Tuan An selesai berbicara, dia melihat ke arah Deng Hui. Deng Hui segera mengerti bahwa dia diminta mengatur lokasinya, dan dengan cepat berkata, "Silakan datang ke kantor saya." Seorang Lao mengangguk. Deng Hui segera mengirim seseorang bersama 2 orang. Seorang Wendong tidak dapat memahami pengaturan ayahnya, tetapi dia tidak mempedulikannya dan segera mengajak orang-orang untuk mempelajari cara menyelamatkan putrinya. Di dalam kantor Deng Hui, "Tuan Ji, apakah Anda punya pengaturan lain?" Tuan An memandang Ji Fei dan bertanya. Ji Fei melirik An Lao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang setingkat An Lao sebenarnya bukan orang biasa. Alasan kenapa dia memilih untuk dibawa kembali oleh polisi di alun-alun tadi adalah karena perkataan Ming Bin tentang berdandan seperti pengemis, yang seketika membuatnya sadar bahwa pasti ada informan di sekitarnya. Jika dia pergi menyelamatkan orang secara langsung, dia pasti akan diawasi, dan bahkan setiap langkahnya akan diawasi, yang akan merugikan penyelamatan orang. Oleh karena itu, dia memilih untuk datang ke kantor polisi dan meminta Ming Bin dan yang lainnya memberitahu Qi Yuan untuk menyelamatkan orang. Pihak lain hanyalah sisa organisasi serigala, dan Ji Fei belum mempedulikannya. Lebih penting lagi, Qi Yuan telah banyak bersama Julie selama periode ini. Pasti ada cara untuk melindungi Julie, yang lebih mudah daripada datang maju sendiri. Tentu saja, dia juga ingin menguji peningkatan Qi Yuan. Sekarang An Lao bertanya, Ji Fei tidak bisa lagi mendukungnya. Dengan sedikit goyangan tangannya, borgolnya terlepas. Tentu saja benda ini tidak dapat menahannya. Aku akan mengirim seseorang, jangan terlalu cemas. Panggilan, Tuan An menghela nafas lega.
Dia baru saja melihat mata dan sikap tegas Ji-Fei, dan tahu bahwa Ji-Fei pasti sudah membuat pengaturan mengira. "Tuan Ji, aku merepotkanmu lagi," nada suara seorang Lao penuh rasa terima kasih. Ji-Fei menggelengkan kepalanya, "Orang-orang itu juga mengincarku. Bahkan jika aku tidak bertemu Angel, mereka akan tetap mendatangiku, dan aku akan menangani mereka." An Lao menghela nafas. Tuan Ji benar-benar memiliki hati yang besar. Dia tahu bahwa Ji-Fei tidak ingin keluarga An merasa berhutang budi lagi. Ji-Fei dan An Lao mengobrol tanpa berkata-kata, tetapi mereka sangat pintar dan tidak menyebut pintu merah. Ji-Fei tidak ingin An Lao dipermalukan, dan An Lao tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia Hongmen. Di ruang konferensi di sisi lain, An Wendong dan yang lainnya mendiskusikan rencana menyelamatkan Angel dengan wajah serius. "Alhasil, saya tidak tahu di mana targetnya, tidak ada cara untuk menyelamatkannya." Sekelompok orang duduk dan berdiskusi. Wajah seorang Wendong gelap seperti dasar pot, dan hatinya kacau. Qi Yuan awalnya berada di perusahaan keamanan Bameng. Ketika dia menerima telepon dari Ming Bin dan mendengar bahwa Ji-Fei mengatur agar dia menyelamatkan Julie, dia segera mengerti apa yang dimaksud Ji-Fei. Dia segera turun ke bawah, dan saat mengemudi, dia menelepon ponselnya, dan segera melihat titik merah bergerak terus-menerus di layar ponselnya. Sasarannya adalah barat laut kota Ningjiang. Ini adalah perangkat lunak pemantauan Qi Yuan yang dipasang di ponsel Julie. Melalui perangkat lunak tersebut, dia dapat mengetahui keberadaan Julie. Qi Yuan mengemudi dengan cepat untuk mengikutinya. Bagian barat laut Ningjiang merupakan daerah pegunungan. Saat ini, 2 mobil diparkir di rerumputan di kaki gunung. 5 pria dan 2 wanita baru saja turun dari mobil dan berjalan menuju gunung. Kedua wanita itu digendong ke atas gunung oleh 4 pria. Diikuti oleh seorang pria dengan kaki kanan yang pincang. Meskipun tungkai dan kaki pria itu lemah, dia tidak berjalan terlalu lambat. Dia jelas memiliki dasar yang kuat dalam kungfu. Ketujuh orang itu buru-buru berjalan menuju gunung. Setengah jalan mendaki gunung. Saat ini, ada 3 orang yang duduk di ruang terbuka. Salah satunya memiliki bekas luka yang dalam di pipi kirinya. Meski kini sudah sembuh, namun masih terlihat merah dengan kulit merah dan sangat ganas. Dari 2 orang di sebelahnya, salah satunya memiliki wajah dingin dan penampilan tampan. Seperti Ken Ze, dia memiliki mata sipit. Laki-laki lainnya, yang berlumuran lemak dan memar di lengannya, adalah akibat dari sisa jaringan naga. Seperti namanya, dia sangat kuat. Baru saja dia pergi untuk menculik Li Ruoxi, tapi dihentikan oleh Tai Xiong dan yang lainnya. Mereka semua bertempur dan semua anak buahnya terbunuh. Tapi dia berhasil menerobos pengepungan dan melarikan diri kembali. Ada begitu banyak orang di Tie Xiong, tapi dia hanya mengalami sedikit luka ringan, yang menunjukkan bahwa itu tidak sederhana. Seseorang datang, wajah dingin Ken Liang menunjukkan kewaspadaan. Ken Long mengangkat alisnya. "Jangan gugup, Ken King lah yang kembali." Ada suara gesekan antara kakinya yang patah dan rumput. Ken Liang tidak lengah, tetapi setelah mendengarkan dengan seksama sejenak, dia yakin itu adalah Ken King dan santai. 5 menit kemudian, Ken King membawa orang-orang ke ruang terbuka di tengah gunung. Ken Long, Ken Liang dan Ken Gu berdiri pada saat yang bersamaan. Setelah mengamati wajah Ken King, mereka segera melihat ke belakang. Mereka tidak menemukan Ken Ze, jadi mereka bertiga hanya bisa mengerutkan kening. "Mengapa?" Ken King menghela nafas, duduk di tanah, mengangkat tangannya untuk melepas sepatu kanannya, dan mulai menggosok kakinya.
Chanze cabul itu mengikuti malaikat ini dengan obsesif, tapi ditangkap oleh Ji Fei. Apa? Chanlong memanggil langsung. Klik, tangan Ken Liang bersinar dengan cahaya putih, dan sebatang pohon setinggi lebih dari 10 cm patah tepat di tengahnya. Ledakan, pepohonan menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara yang tumpul di tanah. Orang tidak berguna, sudah berapa kali kamu mengingatkannya? Suara Ken Liang sedingin wajahnya. Ah, Angel dan Julie yang baru saja pingsan terbangun oleh suara pohon tumbang. Saat mereka membuka mata, mereka melihat gunung tandus dan orang tak dikenal. Apa yang akan kamu lakukan, Julie, yang sudah memikirkan bayangan penculikan itu, adalah orang pertama yang berseru. Siapa mereka? Ken Long bertanya dengan niat membunuh muncul di wajahnya. Aku tidak tahu siapa Ji Fei kedua wanita ini, tapi mereka merasa sangat dekat dengan Ji Fei, jadi aku membawa mereka kembali. Ken Long mengangkat alisnya dan memandang kedua wanita itu. Katakan pada dirimu sendiri apa hubunganmu dengan Ji Fei. Ketika Julie mendengar mereka berbicara tentang Ji Fei, dia langsung menjadi waspada. Apakah kamu kenal Ji Fei? Mendengus. Berhenti bicara omong kosong, jawab pertanyaannya dengan cepat. Bisakah Liang berkata dengan dingin? Karena kamu mengenal Ji Fei, dia adalah musuh Ji Fei. Tidak perlu bertanya, bunuh saja dia jika kamu mau. Julie masih mempertahankan kepribadiannya yang terus terang. Dalam hatinya, keselamatan Ji Fei lebih penting daripada keselamatannya. Apakah kamu tidak takut mati? Chanlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan takut, dan biar ku beritahu, jika kamu berani menyerang kami, Ji Fei pasti akan memberimu kematian yang berat. Teriak Julie. Oh, hehe, bisakah Gu mencibir, dan lemak di sekujur tubuhnya bergetar. Kamu bukan istri Ji Fei, mengapa kamu begitu peduli pada Ji Fei? Dia bertanggung jawab menangkap Li Ruoxi, jadi dia secara alami tahu bahwa mereka bukanlah istri Ji Fei. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Sebaiknya kamu biarkan kami pergi. Kalau tidak Ji Fei pasti akan membunuhmu. Julie melanjutkan, payudara besar dan tidak punya otak. Sepertinya wanita ini benar-benar seperti itu. Bisakah Long mencibir? Kalau begitu biarkan aku memeriksa ukurannya. Ken King memakai sepatunya, mencium bau tangan yang baru saja menyentuh kakinya, dan mengulurkan tangan ke arah Julie. Bersambung.